Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman ini adalah hal yang paling mendasar yang akan membedakan dan memisahkan manusia menjadi dua golongan, yaitu golongan kelompok orang yang abadi di dalam surga, itulah yang beriman, dan satu kelompok lagi orang yang abadi di neraka, yaitu orang yang tidak beriman. Nah, iman ini hal yang paling mendasar yang akan membedakan dan memisahkan manusia menjadi demikian, dua kelompok demikian. Ternyata panjang ya Imam Bukhari ini dalam Kitabul Iman ini cukup banyak babnya. Memang tidak sederhana ya permasalahannya, di mana hal yang yang namanya beriman itu kan menerima dan mempercayai, mengakui kebenaran agama Islam. Yang dipercayai, diakui benarnya itunya agama Islam. Nah, hal tersebut hingga ke pengamalan ya, karena di dalam agama Islam ini di dalamnya itu mengajarkan amalan ya. Islam itu mengajarkan amalan, beramal ya, agar disebutnya ya menjadi manusia gitunya yang benar amalnya gitu. Islam mengajarkan bagaimana manusia beramal. Nah, beriman itu mengakui benarnya agama Islam hingga pengamalan dari ajaran Islam tersebut. Nah, masih bab yang ke-9 ya. Bab ke-9 yaitu babu halawatil iman. Bab iman itu rasanya manis. Nah, manis di sini ini bukan manis seperti benda yang dikecap oleh lidah. Ya, rasanya manisnya bukan demikian. Tapi ini kan bahasa kiasan, berarti maknanya adalah iman itu nikmat, beriman itu nikmat ya, beriman itu nyaman, beriman itu damai, bahagia. Nah, kalau diibaratkan, ini ulasannya dari pertemuan yang lalu nih, kalau diibaratkan Imam Bukhari di sini menggunakan kata manis, gitu ya. Kalau makanan kurma, gula manis. Jadi gula itu manis, kurma itu manis. Nah, iman itu manis. Nah, siapa yang mengatakan gula tidak manis? Siapa yang mengatakan kurma tidak manis? Bukan gulanya, bukan kurmanya, tapi orangnya berarti yang bermasalah. Orangnya sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit, gula saja pahit. Penyakit tertentu ya, untuk orang yang dengan sakit tertentu yang terganggulah pengecap perasaannya di mulutnya, di lidahnya. Gula saja jadi pahit, madu saja jadi pahit. Bukan gula dan madu itu pahit, tapi orangnya. Nah, beriman itu, iman itu manis. Kalau beriman artinya merasakan iman itu manis, seperti orang makan kurma, makan gula.
memakan makanan benda yang rasanya manis. Nah, iman itu rasanya manis. Jadi kalau memiliki iman, mestinya itu kan merasakan manis, nikmat. Nah, kalau diibaratkan sebatang pohon, karena Allah pun ya membuat perumpamaan di surat Ibrahim ayat 14. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, di sini Rasulullah SAW membandingkan, iman dengan rasa suatu benda. Nah, gula misalnya kan benda. Rasulullah menganalogikan iman itu manis. Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24 ya, Allah juga membuat perumpamaan analogi demikian. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ya, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, kalau diibaratkan sebatang pohon, manisnya kurma itu kan bukan di akarnya, bukan di batangnya, bukan di pelepahnya, bukan di dahannya, bukan di daunnya, tapi di buahnya. Nah, kalau diibaratkan sebatang pohon, iman itu ibarat sebatang pohon. Peliharalah iman itu, tumbuhkan iman itu, nanti iman itu akan berbuah. Nah, di buah itu rasa manisnya. Nah, kalau diibaratkannya kemarin nih ya, bahwa iman itu ibarat batang pokoknya, kemudian dahannya itu, dahan-dahan dari iman itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Daun dari pohon itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat diutamakan, dipentingkan oleh orang yang beriman. Kebaikan itu sangat diutamakan, sangat dipentingkan. Ya, kemudian buah dari iman itu, buahnya adalah ketaatan. Buahnya itu adalah ketaatan. Nah, ini buah dari iman itu adalah ketaatan. Sementara yang ditetapkan oleh Allah itu adalah duanya, memerintah sesuatu dan melarang sesuatu. Jadi ketaatannya itulah buah dari iman. Nah, maka ya ketaatan ini kan berupa amal soleh. Ketaatan Allah kepada ketaatan manusia kepada Allah itu adalah amal soleh. Ya, buah dari iman itu adalah ketaatan. Ya, ketaatan itu sama dengan amal soleh, baik melakukan yang diperintahkan atau menjauhi yang dilarang. Nah, ketaatan itulah buah dari iman. Amal soleh itulah buah dari iman. Nah, seperti apa manisnya? Tergantung kadar ketaatannya, berarti. Ya, tergantung kadar ketaatannya. Apabila ketaatannya tinggi, maka benarlah gitunya giung, cek urang Sunda mah, manisnya luar biasa. Apabila ketaatannya tinggi, maka nikmatnya beriman, nyamannya beriman, bahagianya beriman itu kalau ibarat manis itu giung, bukan amis lagi, amat sangat manis. Ya, bahasa Sunda nama giung ya, nggak, bahasa Indonesianya apa, giung nggak ada. Nah, demikian ya, ini yang kemarin nih. Nah, kemudian nih, cinta kepada Allah itu berdasarkan akal,
bukan berdasarkan rasa. Apabila sementara kecintaan seseorang kepada Allah, kepada selain Allah, kepada orang tua kah, anak kah, keluarga kah, itu kecintaan yang berdasarkan naluri. Nah, sementara ini kan hal atau perkara yang wajib dimiliki untuk bisa merasakan manisnya iman. Nah, di antaranya salah satunya adalah mencintai atau Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Sementara hal itu tidak ada di dalam naluri, berbeda dengan seseorang mencintai orang tua, anak, keluarga, itu naluri. Mau kafir, bahkan binatang juga demikian. Induk binatang mencintai anaknya, itu naluri. Tapi mencintai Allah dan Rasulnya bukan naluri, itu harus berdasarkan ilmu. Bisa nggak itu mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih besar daripada mencintai yang lain? Ini kan yang pertama Allah syaratkan demikian. 3 perkara yang apabila ketiganya ada pada seseorang, barulah dia bisa merasakan manisnya iman. Ya, ada 3 perkara yang wajib ada pada seseorang. Apabila ada pada seseorang, maka dia baru bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan selain keduanya. Nah, bagaimana mungkin, bagaimana bisa seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kepada orang tua, kepada anak, atau keluarga, atau yang lainnya? Bisa. Masa Allah menetapkan sesuatu yang mustahil? Bisa, ya. Allah dan Rasulnya harus menjadi yang paling dicintai. Bisa. Bisa, harus bisa. Nah, dengan ilustrasi-ilustrasi analogi seperti ini, misalnya kemarin nih ya, orang yang sedang sakit, obat itu rasanya pahit. Ini secara rasa nggak akan mau minum obat. Kalau berpegang kepada rasa, pasti menolak minum obat. Kenapa? Rasanya pahit. Rasa akan menolak untuk minum obat karena rasa dari obat itu pahit. Tapi orang yang sedang sakit itu ingin mendapatkan kebaikan, yaitu sembuh dari penyakitnya. Ini yang diinginkan. Orang yang sedang sakit pasti ingin sembuh. Orang yang sedang sakit pasti ingin sembuh. Nah, kebaikan bagi orang yang sedang sakit itu adalah sembuh. Nah, di dalam pikirannya, menurut rasanya juga sama. Menurut rasanya, menurut pikirannya, saya ingin sembuh. Itulah kebaikan bagi orang yang sedang sakit. Tapi untuk sembuh itu ternyata rasa obatnya pahit. Nah, mana yang akan didahulukan? Pertimbangan akal atau pertimbangan rasa? Mau mengikuti akal atau mengikuti rasa? Kalau mengikuti rasa, nggak akan minum obat karena rasanya pahit. Tapi apabila demikian, maka kebaikan itu tidak akan dicapai, yaitu kesembuhan.
Maka akal lah yang harus dikedepankan. Akal harus memutuskan minum obat meskipun rasanya pahit. Artinya rasa dikalahkan. Dan ternyata benar, setelah minum obat, maka kebaikan yang diinginkan itu bisa didapatkan, yaitu sembuh. Nah, ini yang barusan itu gambaran, itu analogi. Apabila seseorang benar-benar memikirkan, menggunakan akal, karena itu juga yang banyak disentil gitu oleh Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tafqahun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal? Tidakkah kalian memahaminya? Menurut akal, apabila benar-benar didalami, sesungguhnya Allah itu tidak memerintah atau melarang apapun kecuali di dalamnya itu ada kebaikan untuk manusia, bagi manusia di dunia dan di akhirat. Nah, ini berdasarkan akal, seperti orang yang sedang sakit tadi. Orang yang sedang sakit itu kan nggak enak, nggak nyaman, bahkan sakit. Dia ingin mendapatkan kebaikan, yaitu sembuh. Maka rasa terus saja menolak, ini obatnya pahit, ini obatnya nggak enak, ini pahit nggak enak. Itu kan rasa, tapi menurut akal harus minum kalau ingin mendapatkan kesembuhan. Itulah kebaikan yang diinginkan. Nah, apabila manusia itu betul-betul menafakuri, memikirkan, memahami, sesungguhnya tidak ada atau Allah tidak memerintah atau melarang apapun kecuali itu untuk kebaikan manusia dunia dan akhiratnya. Nah, ini menurut akal. Nah, kalau menurut rasa, Allah itu siapa? Karena kecintaan yang sudah ada di dalam dirinya itu kepada orang tua kah, anak kah, orang terdekat kah, keluarga kah, kawan. Nah, itu kan kecintaan menurut naluri. Tapi menurut akal bahwa Allah lah yang mengarahkan, yang memberikan, yang menetapkan bagi manusia itu kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu yang menjadi dasar. Nah, itu yang menjadi dasar. Allah lah yang menunjukkan, bahkan bukan hanya menunjukkan, Allah yang menunjukkan, yang membimbing dan membantu lagi. Allah itu membantu, bukan hanya memberikan nih bimbingannya lalu Allahnya pergi, nih tuntunannya lalu Allah pergi. Allah itu memberikan bimbingan, memberikan tuntunan. Apabila manusianya berpegang kepada bimbingan, tuntunan dari Allah itu, kalau ada kesulitan apa-apa, nanti Allah akan membantu. Ya, Allah akan menolong, Allah akan membantu, Allah tidak akan membiarkan. Nah, ini contohnya yang ini nih, di beberapa ayat tentang berperang. Yang memerintah perang siapa? Yang memerintah perang kan Allah. Ketika berperang ada kesulitan nggak? Ya, ketika berperang ada kesulitan nggak? Ada. Allah membantu. Allah memberikan pertolongan. Artinya Allah tidak memberikan bimbingan, tuntunan, lalu Allahnya pergi. Nah, manusianya seolah-olah katakanlahnya berjuang sendiri menghadapi kesulitan. Allah akan memberikan bantuan, Allah memberikan pertolongan.
Nah, ini yang harus disadari oleh manusia. Ya, mengapa Allah harus menjadi yang lebih, yang paling dicintai? Karena hakikatnya Allah lah yang menunjukkan kebaikan bagi manusia untuk dunia dan akhiratnya. Nah, apabila akal sudah benar memutuskan demikian, ya siru hawahu taba'an lahu, maka rasa harus ikut. Maka rasa harus ikut. Karena kalau menurut rasa tadi kan yang paling dicintai itu kan orang tua kah, anak kah, saudara kah, kerabat-kerabat terdekat, itu menurut rasa. Sementara menurut akal, bahwa yang harus paling dicintai itu adalah yang menyelamatkan hidup kamu, gitulah seolah-olah. Yang harus paling dicintai itu adalah yang menyelamatkan hidup kamu, yang membuat hidup kamu bahagia, yaitu Allah. Dengan memberikan tuntunan, dengan memberikan bimbingan, bahkan pertolongannya, karena Allah itu tidak membiarkan. Nah, kalau akal sudah, ya ini kan hanya disebutnya kalau di dalam Al-Quran itu ulul albab, hanya orang-orang yang ya berakal, hanya orang-orang yang tadinya betul-betul mau berpikir, menafakuri, mendalami, pasti membenarkan ya bahwa pada semua yang ditetapkan oleh Allah itu terdapat kebaikan bagi manusia untuk dunia dan akhiratnya. Kalau akal sudah memutuskan demikian, maka rasa harus ikut, harus tunduk, harus mengikuti akal. Akal akan memutuskan benar kalau Allah dan Rasulnya itu harus lebih dicintai. Kalau orang terdekat, orang tua, anak, saudara, kerabat, tidak sedikit mereka ini malah mencelakakan. Ya, tidak sedikitnya mereka ini malah mencelakakan. Tidak sedikit orang tua yang celaka karena anaknya, anak yang celaka karena orang tuanya, karena saudaranya, bukannya membahagiakan, malah mencelakakan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, pasti ya Allah dan Rasulnya itu pasti mereka lah sebetul hakikatnya ya, yang menunjukkan, menuntun, membimbing manusia itu menuju bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi ini ya, berarti nih, apabila akal sudah memutuskan demikian, maka rasa harus ikut, harus mengalah kepada apa yang ditetapkan oleh akal, yaitu akal nih menetapkan Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai. Nah, akal memutuskan demikian, landasannya apa? Karena akal akan membenarkan Allah dan Rasulnya lah yang hakikatnya, yang memberikan tuntunan, bimbingan, pelajaran, itu tuntunan, bimbingan, ajaran yang menjadikannya manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di hadis ini, jadi hadis ini Allah Nabi-nya, karena ini hadisnya, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan apa namanya, mengungkapkan tiga hal yang menjadi kriteria kah syarat, itunya kriteria syarat, tiga perkara yang harus dimiliki, harus dimiliki oleh seseorang apabila ingin merasakan
Nah, tadi itu hanya manisnya iman itu ingin merasakan nikmat, nyaman, bahagianya beriman. Beriman itu nikmat. Beriman itu apa namanya? Beriman itu nyaman, itu beriman itu bahagia. Nah, tiga unsurnya yang disebut di hadis ini oleh Rasulullah SAW, ya innama ja'ala hazihil umur salasata inwanan likamalil imani li'annal mar'a. Nah, alasannya ya, ada tiga. Saya ulang lagi hanya hadisnya itu kan ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada seseorang, maka pasti dia akan bisa merasakan manisnya iman. Nah, ada tiga perkara apabila ada pada seseorang, maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Satu, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Yang kedua, mencintai seseorang namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai seseorang namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kalau di hadis lain di sini nggak adanya. Kalau di hadis lain membenci juga sama. Dia tidak membenci siapapun atau membenci seseorang, namun dia tidak membencinya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, unsur ketiga adalah benci untuk kembali kepada keburukan, apalagi sampai keluar dari Islam. Ya, benci untuk kembali kepada keburukan sebesar kebenciannya itu sebesar kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini tiga unsur ini nih ya. Satu, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Dua, mencintai ataupun membenci karena Allah. Itulah intinya demikian ya, membenci, mencintai ataupun membenci karena Allah. Yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada keburukan sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini uraiannya nih, penjelasannya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang tiga unsur tersebut. Nah, Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tiga unsur, tiga perkara ya, yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa merasakan nikmat bahagianya beriman. Li'annal mar'a iza ta'ammala annal mun'ima bizzati huwallahu ta'ala. Yang pertama nih, apabila seseorang benar-benar tadinya memikirkan, mendalami, menafakuri, sesungguhnya yang memberi nikmat itu adalah Allah. Apalagi kita sering mendengarnya, kita bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Benar, memang demikian. Karena menurut Al-Quran pun kenikmatan dari Allah itu di surat Luqman ayat 20 hiji 21 kalau nggak salahnya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan wa asbago alaikum ni'amahu.
Allah telah menyempurnakan atas kalian seluruh kenikmatannya, zohiratan wa batinah, baik kenikmatan zohiriyah ataupun kenikmatan batiniyah. Seseorang itu dianugerahi atau menjadi beriman itu anugerah dari Allah. Ya, seseorang bisa beriman itu dapat anugerah dari Allah. Karena tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa beriman. Malah kan jumlah penduduk dunia hari ini kan kafirnya jauh lebih banyak. Ini yang mendapat anugerah keimanan dari Allah ini sedikit. Jauh lebih sedikitnya daripada yang orang-orang kafir. Nah, apabila memikirkan, mendalami, menafakuri bahwa yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Termasuknya Allah memberi hidayah, Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan bimbingan. Disebutnya kan memberi, itu kenikmatan berarti. Ya Allah yang memberi hidayah, memberi tuntunan, kan, memberi bimbingan, memberi pegangan, memberi pedoman, artinya Allah memberi. Berarti itu kenikmatan yang diterima oleh manusia. Dan hakikatnya yang memberi tersebut, nah hingga benarlah manusia itu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Termasuk di dalamnya kan kenikmatan batiniah. Ya benarlah manusia itu oleh Allah diberi bimbingan, pegangan, pedoman agar manusia itu hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu kan diberi kenikmatan berarti. Dan yang memberinya itu adalah Allah. Wa anna la maniha wa la mani'a fil haqiqati siwahu, dan pada hakikatnya tidak ada yang bisa memberi, dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi kenikmatan itu didapatkan oleh seseorang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi, ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kenikmatan itu didapatkan oleh seseorang kecuali Allah lah. Artinya Allah lah yang memberi, Allah juga yang menghalangi kalau Ia menghendaki. Ya, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang menghalangi kenikmatan sampai atau didapatkan oleh seseorang kecuali Allah. Adapun selain itu hanya perantara. Selain dari Allah itu hanya perantara. Nabi saja perantara. Hakikatnya kan Nabi itu perantara. Kenikmatan yang lainnya, ya misalnya kenikmatan harta kah? Kan tidak langsung dari Allah, katakanlah begini. Emang Allah memberikan rezeki kepada manusia itu langsung dari langit? Meskipun sebutannya dari langit itu dari Allah, ya. Dari bumi juga dari Allah. Tapi melalui perantara. Sesama manusia itu perantara. Apalagi nih kalau ya anak-anak lah itunya. Anak-anak kan apa namanya, bajunya dibelikan orang tua, makanannya kan diberikan orang tua. Itu kan kenikmatan si anak, rezeki si anak. Perantaranya orang tuanya. Hakikatnya yang memberi rezeki kan Allah, bukan orang tuanya. Ya, orang tua itu perantara. Hakikatnya yang memberikan rezeki, yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Ya anak kecil kan gitu aja. Ya ada anak kecil, ada anak gede gitu kan seru wae.
minta jajan kepada orang tuanya, kemudian diberi. Ini memang rezeki mana? Nah, rezeki si anak itu, orang tua itu perantara. Hakikatnya yang memberi rezeki siapa? Allah, bukan orang tuanya. Sebetulnya demikian ya. Jadi kalau menurut ajaran Islam begitu ya, menurut ajaran Islam itu, menurut yang Allah ajarkan, orang tua itu jangan merasa akan terkurangi rezekinya karena diberikan kepada anak. Nah, terbang rezeki budak gitu. Orang tua itu hanya menjadi perantaranya. Nah, ininya nih mengapa Allah dan Rasulnya harusnya menjadi yang paling dicintainya. Ini karena hakikatnya yang memberikan kenikmatan kepada manusia, memberi kenikmatan, memberi rezeki, termasuk tadinya kenikmatan itu kenikmatan zohiriyah yang bersifat jasadiah, atau kenikmatan batiniah ya tadi berupa hidayah, petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Itu yang hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Ya, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi atau sebaliknya yang bisa menyampaikan kecuali Allah. Adapun selain Allah itu adalah perantara saja. Ya, anna ma'adahu wasaid. Selain dari Allah itu statusnya itu hanya perantara. Hakikatnya Allah lah yang memberi. Ya, ini kan alasannya mengapa Allah harus yang paling dicintai, karena hakikatnya yang memberi itu Allah. Ya, makanya kan ini kan anak ini dapat dari orang tua. Anak ini dapat dari orang tua nih. Itu dari Allah sebetulnya. Tapi melalui orang tuanya. Maka bagi si anak itu tetap Allah harus lebih dicintainya. Ya, Allah itu harus lebih dicintainya. Kalau terkait hal ini ya, ini si anak sudah seperti ini nih misalnya nih, dia lebih mencintai Allah nih daripada orang tuanya. Allah lebih dicintainya. Ya, ternyata kan Allah yang memerintahkan kamu birrul walidain, laksanakan, karena Allah yang memerintahkan, kan Allah yang paling dicintainya, Allah yang memerintahkan. Kalau anak itu harus birrul walidain, berbakti, hormat kepada orang tuanya. Kalau semata-mata kalau bukan karena Allahnya, kalau bukan karena Allah, anak berbakti kepada orang tua, ternyata kan ada beritanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang membunuh orang tuanya, mana hormatnya, mana baktinya? Coba kalau saya ini seorang anak demikiannya, anak itu bukan anak-anak, setiap orang kan punya orang tua nih. Ya, anak itu bukan anak-anak gitu kan, semua setiap orang kan punya orang tua, jadi anak kepada orang tua. Kalau seseorang sudah menempatkan Allah yang paling dicintainya, maka apabila Allah memerintahkan, pasti akan dilaksanakan. Nah, di antaranya kan Allah memerintahkan kalau setiap orang itu harus birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, Allah lah yang, karena Allah yang memerintah. Kalau karena orang tua, ya banyaklah pantas kasusnya. Si anak merasa sakit hati oleh orang tuanya, lalu ada kan kasusnya dia, nauzubillah min dzalikan, sampai membunuh orang tua. Coba kalau menjadikan Allah yang paling dicintainya, pasti dia akan melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Allah memerintahkan setiap orang yang disebut anak itu bisa juga budak leutik. Setiap orang itu wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan setelah orang tuanya meninggal.
Rasulullah menyebutkan cara birrul walidainnya, cara berbaktinya seperti apa. Nah, kita lanjutkan nih. Jadi mengapanya Rasulullah menyebut ini 3 perkara yang apabila ketiganya ada dimiliki seseorang, pasti dia merasakan nikmatnya beriman. Itulah manisnya iman itu ya. Nah, mengapa Allah dan Rasulnya ini Allah ditempatkan di nomor 1, harus yang paling dicintai, karena hakikatnya yang memberikan segala-galanya gitulah bagi manusia itu adalah Allah. Dan tidak ada yang bisa mewujudkan, tidak ada yang bisa menghalangi untuk sampainya kepada seseorang kecuali Allah. Adapun yang lain selain Allah, tadilah misalnya kalau saya mengambil contohnya rezeki seorang anak gitu kan melalui orang tuanya, itu hanya perantara. Karena hakikatnya yang memberi rezeki itu Allah, bukan orang tuanya. Nah, kemudian adapun Rasulullah SAW, wa anna rasula huwallazi yubayyinu lahu murada rabbihi. Nah, adapun Rasulullah SAW oleh Allah kan dirinya, oleh Allah ditempatkan, Allah dan Rasulnya harus menjadi yang paling dicintai. Kalau terkait dengan Allah barusannya penjelasannya. Nah, kalau Rasulullah, karena Rasulullah SAW lah yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan semuanya itu adalah Rasulullah. Karena Allah tidak menjelaskan langsung. Ya, siapa yang pernah mendengar suara Allah menjelaskan? Siapa yang pernah melihat Allah? Semuanya itu Allah wahyukan kepada Rasulullah. Maka yang menjelaskan segalanya itu adalah Rasulullah. Nah, makanya oleh Allah disebut 2, Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Rasulnya yaitu di mana peran mungkinlahnya, peran beliau itu adalah allazi yubayyinu lahu murada rabbihi. Rasulullah yang menyampaikan, yang menjelaskan, yang merinci maksud dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Itu nomor 1 ya. Ini hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa merasakan nikmatnya iman itu adalah Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai. Sekali lagi yang tadinya, mengapa Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai? Bisa nggak seseorang menempatkan Allah dan Rasulnya itu menjadi yang lebih dicintai mengalahkan siapapun? Bisa, pasti, karena Allah tidak akan menuntut yang tidak mungkin. Allah tidak akan menuntut yang mustahil. Bisa nggak manusia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun? Bisa. Yaitu dengan ilmu. Penjelasan singkatnya tadi demikianlah. Karena hakikatnya Allah lah yang memberi segala-galanya kepada manusia. Adapun yang lainnya, orang tua kah, anak, yang lainnya itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Nah, hakikatnya segala-galanya itu adalah dari Allah. Nah, adapun mencintai Rasulullah, karena Rasulullah SAW lah yang menerangkan semua ini. Karena manusia itu tadi kan kalau mencintai Allah kan harus dengan ilmu. Kalau dengan naluri kan nggak bisa. Ya, manusia mencintai Allah itu harus dengan ilmu. Karena mencintai Allah berdasarkan kecintaan naluri gak akan bisa. Karena manusia itu jangankan kenal Allah, tahu saja enggak. Banyak manusia yang tidak tahu Allah. Jangankan mengenal Allah, tahu saja tidak sama sekali. Banyak. Nah, Rasulullah lah yang menerangkan, yang menjelaskan semuanya, bahkan sampai detil gitu, sampai rinci. Rasulullah menerangkan tentang apa yang dimaksud oleh Allah.
Sehingga nah dengan demikian pasti bisa, berarti kan yang akan menentukan apakah seseorang bisa menempatkan atau tidak, menempatkan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintainya, tergantung seberapa jauh, seberapa dalam seseorang mengenal Allah. Karena kan kalau yang tadi, yang jangankan mengenal Allah, tahu saja tidak sama sekali, malah mungkin mencintai yang dia tidak tahu. Ayah nuwuh saliwat, ada yang tahu sih Allah tahu, tapi kenal nggak? Nggak. Tahu nggak si Anu kan misalnya kalau ke orang suka demikian, tahu si Anu nggak? Oh tahu, kenal. Enggak sih, kalau kenal enggak. Nah, kepada Allah juga demikian. Ada yang hanya sekedar tahu tanpa mengenal Allah. Bisa nggak mencintai Allah? Mustahil. Nah, kalau yang mengenal Allah, maka semakin dalam, semakin jauh mengenal Allahnya, pasti akan muncul. Karena kalau semakin jauh tadinya, semakin jauh, semakin dalam seseorang mengenal Allah, pasti akan semakin merasakan kebaikannya. Pasti akan bisa merasakan kebaikannya. Nah, sementara kan itu otomatis sebetulnya itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau sudah merasakan banyak kebaikan, pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Rasa mencintainya pasti muncul. Makanya tadinya apabila ditafakuri, didalami, hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Jadi anak-anak lah. Anak apabila mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, berterima kasihnya kepada siapa? Kan kepada orang tuanya kan. Padahal ini hanya perantara. Berarti yang pokok itu harus kepada Allah lah. Karena hakikatnya Allah yang memberi. Hakikatnya itu Allah yang memberi, bukan orang tuanya. Kan kesadaran ini kan kesadaran ini jarang ada di dalam pikiran. Kalau ada yang memberi sesuatu itu, ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Bukan artinya kita mengabaikannya, si perantara ini kita abaikan. Tuh kan acan. Tidak berterima kasih, anggaplah kepada yang memberinya. Bukan begitu juga kan. Tapi ini kan hakikat. Hakikatnya yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Adapun sesama manusia itu hanya sebagai perantara. Ya berterima kasih kepada yang memberinya, iya. Tapi kan yang pokok adalah bersyukur kepada Allah karena Allah memberinya kenikmatan. Nah itu kan yang suka lupa. Karena yang nampak, gitu kan. Yang nampak, yang nyata, yang jelas adalah saya mendapatkan ini dari orang itu. Maka berterima kasihnya kepada signifikadinya. Berterima kasih kepada Allahnya mana? Padahal hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Orang tadi itu hanya perantara. Sekali lagi ya, bukan artinya si perantara ini kita abaikan, bukan demikian. Berarti yang harus lebih besar terima kasih kita ini kepada siapa? Ya, yang lebih besarnya terima kasih kita ini kepada siapa? Apabila kita mendapatkan sesuatu, ya kepada Allah. Kepada perantara, iya, bukan artinya kita abaikan.
kita tidak menganggaplah kebaikannya, bukan begitu juga. Allah lah yang harus lebih diutamakan. Berterima kasih kepada orang yang memberinya, iya, tapi kan bersyukurlah kepada Allah, karena Allah lah hakikatnya yang memberi. Nah ini yang suka lupa, suka terabaikan. Nganuhun kuna teh ka jelema we wungkul, tapi bersyukur kepada Allahnya tidak terjadi. Nah yang adapun kepada Rasul, tadinya Rasulullah itu yang menerangkan semuanya itu adalah Rasulullah, sehingga oleh Allah ya ditetapkanlah manusia itu wajib mencintai Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah ini perannya gitulahnya adalah yang menyampaikan, menerangkan apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, oleh Allah disandingkan menjadi yang palingnya, menjadi yang paling wajib, menjadi yang paling dicintai oleh manusia itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah kemudian berikutnya nih, yang kedua, tidak mencintai seseorang namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini unsur kedua nih, penjelasan dari unsur kedua. Mencintai seseorang namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mengapa hal ini jadi salah satu unsur nih? Ini menjadi salah satu hal ya, salah satu unsur yang wajib dimiliki untuk mendapatkan marisnya iman. Ini kan demikian ya, ini unsur kedua nih. Hal kedua, mencintai seseorang namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan membenci seseorang namun dia tidak membencinya kecuali karena Allah. Ini penjelasannya. Fala yuhibbu, apabila sudah unsur pertama sudah terpenuhi, jadi ini urutan nih, kelihatan jadi urutan. Apabila unsur pertama sudah dipenuhi, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun, maka fala yuhibbu illa ma yuhibbu wala yuhibbu man yuhibbu illa min ajlihi. Maka orang seperti ini dia tidak akan mencintai apapun kecuali yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang disebut karena Allah itu di sini. Maka dia tidak akan mencintai apapun kecuali yang dicintai oleh Allah. Dan dia tidak akan mencintai siapapun kecuali mencintainya itu karena Allah. Wala yuhibbu man yuhibbu illa min ajlihi. Tidak akan mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah yang disebut mencintai karena Allah itu, andai ini kalau kita ke hadis ini nih, seorang perempuan dinikahi itu karena 4 alasan. Bisa salah 1, bisa salah 2, bisa salah 4. Bisa salah 1, salah 2, bisa 1, 2, atau semuanya mungkin. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. 2, li nasabiha, karena keturunannya. Kan bisa salah satunya, bisa salah 1, bisa dua-duanya. Baik tegelis ya, tapi turunan, karena kan pertimbangannya turunan. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li nasabiha, karena keturunannya. Li maliha, karena kekayaannya. 4, walidiniha, karena agamanya. Bisa jadi 4-4-nya ada. Ya cantik,
ya turunan apa baik-baik gitulahnya, ya cantik, ya keluarganya artinya turunan baik-baik, ya kaya, ya soleha. Aya gitu nu gitu. Aya nu gitu pesan hiji ya. Aya mah pesan hiji ya. Nah, ini alasan mengapa gitunya seorang perempuan itu dinikahi karena kecantikannya bisa, dan atau di sini mungkinnya bisa bisa satu, bisa dua, bisa seluruhnya ada. Nah, Rasulullah menerangkan itu yang Allah para taribat yadaka, beruntunglah kamu apabila kamu menikahi perempuan itu karena unsur agamanya. Kebaik gelis ge. Kebaik saya kebaik beunghar ge. Beruntunglah kamu apabila menikahi seorang perempuan itu karena Allah teh tanu kieu, karena Allah teh. Kalau hanya kecantikannya tuh apa namanya? Miss Universe kurang kumaha gelisna naik kanu kitu. Mau kenapa? Kafir dia. Bisi we urang naik gitu mung naik itu kanu kitu. Ya artinya kalau hanya kecantikannya kan yang seperti itu juga ada kan. Ya kalau karena kecantikannya, nih bahkan ada kan ratu kecantikan. Tapi beruntung nggak? Bukan. Kalau menurut Nabi beruntung itu kalau menikahinya itu karena agama aja. Nah inilah yang disebut karena Allah. Karena Allah itu artinya muatan agama. Nah maka kalau di sini disebutkan yang mencintai ataupun membenci karena Allah itu adalah fala yuhibbu ila ma yuhibbu, maka orang itu tidak akan menyukai apapun, mencintai apapun kecuali yang disukai oleh Allah. Dan sebaliknya kan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah itulah maknanya tidak mencintai atau membenci siapapun, membenci apapun, menyukai, mencintai apapun, siapapun, namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, berarti karena agama. Nah ibarat yang tadinya seorang perempuan dinikahi karena 4 alasan. Bisa karena kecantikannya, turunannya, hartanya, agamanya. Mungkin saja keempat-empatnya ada. Tapi beruntunglah kalau menikahi seorang perempuan itu karena agamanya. Tak karena Allah, karena agama. Coba kalau karena kecantikannya, mungkin nggak ada agama di sana. Nggak perlu. Kalau karena kecantikannya nggak perlu agama. Kayak mau aya musim-musim datang ke itu, kita pilih hiji tanpa memenang agama artinya kan. Nah kalau karena Allah itu berarti muatannya itu agama, ikatannya itu ikatan agama. Tidak mencintai apapun kecuali yang dicintai Allah, tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah itu yaitu muatannya, ikatannya adalah agama. Nah itu unsur yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, alah sampai seperti ini nih. Allah itu kan menjanjikan, karena manusia itu makhluk yang demikian. Allah itu menjanjikan dua janjinya, surga dan neraka lah intinya ya. Surga itu kan berarti Allah menjanjikan kebahagiaan. Kalau neraka itu berarti Allah menjanjikan kepedihan, kengerian. Ini dua-duanya dijanjikan oleh Allah nih. Tapi pada dasarnya kan
Manusia tidak mau kan mendapat kepedihan. Manusia tidak mau kan mendapatkan sakit, itu pedih, menderita. Ini kan tidak mau. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, Allah itu menjanjikan kebahagiaan. Nah, tinggal manusianya. Yakin gak dengan janji Allah? Ternyata kan Allah menjanjikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Anggaplah demikiannya. Ternyata Allah itu menjanjikan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Nah, ini yang dijanjikan oleh Allah. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh manusia. Makanya tidak ada kan manusia yang saya mau masuk neraka. Neraka ini tempatnya kepedihan, tempatnya rasa sakitnya, menderita, hina. Makanya gak ada yang mau ke neraka. Manusia ingin kebahagiaan. Itu dijanjikan oleh Allah. Nah, terbayanglah, tapi janji tersebut, kebahagiaan surga, itu kan kengerian, kepedihan, penderitaan neraka. Ini dua-duanya dijanjikan oleh Allah. Dan Allah pun menerangkan bagi siapa, bagi orang yang seperti apa Allah menjanjikan surga. Bagi orang yang seperti apa Allah menjanjikan neraka. Dan yang penting adalah manusia meyakini bahwa yang dijanjikan Allah itu pasti benar. Ini unsur ketiga nih ya, yaitu unsur ketiga itu kan adalah kan benci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada keburukan. Rasa bencinya itu sebesar kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini unsur ketiga nih ya. Nah, berarti harus dari sini. Allah itu menjanjikan kebahagiaan, Allah menjanjikan penderitaan. Dan Allah sudah menerangkan, Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang seperti apa. Allah menjanjikan penderitaan, kehinaan itu bagi orang yang seperti apa. Allah menjanjikan penderitaan, tadinya kenistaan, kehinaan itu bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang melakukan keburukan. Nah, artinya di sini dua nih. Satu, yakin dengan apa yang Allah sampaikan ya melalui Rasulullah kan. Itu tentang surga dan neraka lah gitu intinya ya. Nah, yang kedua, kalau bagi Rasulullah SAW, surga dan neraka itu bukan berita. Bagi Rasulullah SAW, surga bukan berita. Rasulullah itu pernah masuk ke surga, pernah masuk ke neraka. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Rasulullah itu bahkan sampai dibawa masuk ke dalam surga, dibawa masuk ke dalam neraka. Artinya bagi Rasulullah kan surga dan neraka bukan berita. Bagi Rasulullah itu sudah yakin, sudah nyata. Nah, yakin dengan surga, yakin dengan neraka. Nah, maka imajinasikan ditulahnya. Imajinasikanlah surga itu semampu yang kita bisa. Itu sebagai balasan bagi orang yang taat. Nah, imajinasikanlah gitunya, gambarkan semampu yang kita bisa, seperti apa mengerikannya neraka. Nah, apabila sudah bisa seolah-olah itulahnya, ini kan hanya berimajinasi, menggambarkan. Apabila neraka itu seolah-olah sudah terlihat, seolah-olahnya bukan dalam arti sebenarnya. Apabila seolah-olah neraka itu terlihat dengan jelas, terlihat dengan nyata,
Ini yang bisa merasakan, ini salah satu unsur untuk bisa merasakan manisnya iman. Apabila yakin dengan yang Allah janjikan yaitu surga dan neraka, dan mampu mengimajinasikan hingga benar-benar unsur ketiga untuk kembali kepada kekufuran itu kan sebesar, ini kan sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke neraka. Emang neraka itu seperti apa? Benci untuk kembali kepada keburukan itu sebesar kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Emang nerakanya tahu seperti apa? Enggak. Artinya harus tergambar dulu nerakanya. Seolah-olah, makanya saya katakan seolah-olah kita ini sudah melihat neraka seperti yang dialami oleh Rasulullah. Kalau beliau kan benar, kalau Rasulullah kan benar sudah melihat langsung nerakanya. Kalau bagi umatnya tidak demikian, tapi kan apabila neraka itu seolah-olah nampak di depan mata, benar-benar nyata seperti terlihat, pasti kalau kata-kata di sini menyebutkan kembali kepada keburukan itu sebesar benci untuk kembali kepada keburukan itu sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke neraka. Emang tahu nerakanya seperti apa? Jual ngebanding jeung neraka, we emang neraka apal gitu. Kalau tergambar dan punya kesimpulan, mengerikannya luar biasa. Nah, kembali kepada keburukan itu seperti itu, berarti mengerikannya. Ya, kalau sudah bisa menggambarkan, ya tadinya mengerikannya, menderitanya luar biasa lah, sakitnya luar biasa di neraka. Kembali kepada keburukan itu, nah seperti itu rasanya. Kalau belum seperti itu nggak akan bisa ini didapat nih unsur ketiga. Pantas kalau orang mudah balik lagi kepada keburukan, balik lagi kepada keburukan. Karena berarti ini kuncinya di sini adalah ya, oh dia belum bisa, belum mampu berartinya mengilustrasi bukan ini apa namanya mengimajinasikan, membayangkan mengerikannya neraka seperti apa. Karena di hadis ini dibandingkannya dengan bencinya kembali kepada keburukan itu seperti itu kan sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke neraka. Ay nerakana apa tuh? Sok ada gitu pertanyaan tentu tuh hese gitu. Gak aneh kalau orang itu kan saya ini ingin berubah tapi kan balik lagi kepada keburukan, melakukan lagi keburukan. Ini berarti kuncinya di sini. Bisa jadi ya keyakinan terhadap surga dan nerakanya pun lemah. Itulah jadinya mudah untuk balik lagi kepada keburukan, melakukan lagi keburukan. Padahal benar itu di dalam dirinya itu benar gitu ada keinginan untuk berubah, ingin menjadi orang yang benar, orang yang soleh lah gitu. Tapi kan buktinya dari ini diantaranya berarti ini diantara nih salah satu kuncinya. Ya, karena tidak mampu berartinya tidak mampu menggambarkan, padahal ya gambarkanlah semampu yang kita bisa. Neraka itu mengerikan gitu kan. Apalagi sekarang kan ada filmnya tah eta teh nu bisa dijangkau oleh manusia sakitu teh paling 1% gitulah. Ada filmnya kan siksa neraka judulnya sekarang. Itu yang bisa digambarkan oleh manusia. Kalau saya katakan paling 1% lah segitu teh dari aslinya neraka seperti apa. Ya kenapa saya bisa katakan demikian? Karena diantaranya nih berdasarkan ini saja apa namanya yang ininya nih api itu api neraka itu 70 kali lipat panasnya api yang kita tahu sekarang. Nah yang digambarkan di film itu apinya api yang mana? Seperti api di suatu peristiwa kebakaran kan sok berarti kali.
Ya, api yang ada di film Siksa Neraka itu kan seperti api yang pokoknya api yang besar lah, apabila terjadi kebakaran paling gitu kan. Ya, makanya itu paling hanya berapa persen sebetulnya dari yang sesungguhnya. Nah, apabila sudah benar-benar ngeri, apabila mendengar, membayangkan neraka, pasti dia akan ngeri untuk kembali kepada keburukan, karena keburukan inilah penyebab orang masuk neraka. Can gitu mahese berarti. Ya, artinya ini bukan unsur yang mudah hanya bagi seseorang gitu untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman itu artinya terasa gitu, nikmat, nyaman, damai, bahagianya menjadi seorang mukmin, menjadi orang yang beriman. Sementara rasa manisnya, rasa nikmatnya itu ini ada pada ketaatan atau pada ibadahnya. Itu kan kalau ketika melaksanakan ibadah itu boro-boro nikmat, tuh iman bermasalah keneh gitu mah. Bukannya merasa nikmat ketika taat, ketika beribadah itu malah terpaksa, malah kesiksa. Itu jauh keneh gitu mah. Masih jauh dari merasakan manisnya iman.